kita bahwa air itu ataukah hujan itu datang dari langit. Lalu kemudian setelah itu turun ke bumi. Setelah turun ke bumi bercampur dengan tanah, lalu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, belukar-belukar, kembang-kembang dan sebagainya, dan nanti menjadi pohon-pohon yang besar. Setelah berjuta-juta tahun, lahirlah pohon-pohon yang besar, lahirlah hutan-hutan, lahirlah macam-macam. Lahirlah keragaman hayati di muka bumi ini. Lahirlah nanti kemudian dari sana hewan-hewan, kemudian ujungnya lahirlah manusia. Kesimpulan kedua ini adalah bahwa yang menyebabkan kehidupan berlangsung di muka bumi ini, kehidupan biologis, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia adalah faktor langit. Nah, sekarang ayat berikutnya kita akan berbicara bahwa kalau secara biologis yang menghidupkan bumi dengan segala isinya itu adalah langit, yaitu hujan dari langit. Tanpa air hujan maka tidak mungkin ada kehidupan. Maka hal yang sama juga terjadi pada jiwa manusia. Jadi jiwa manusia juga kalau tidak disiram dengan sesuatu yang datang dari langit, maka jiwa manusia akan menjadi kering kerontang, akan menjadi gersang, akan menjadi keras, menjadi kasar. Manusia akan menjadi tidak pernah fokus kepada Tuhannya. Kenapa? Karena jiwa yang gersang, jiwa yang keras, jiwa yang kasar, hakikatnya adalah jiwa yang mati. Persis seperti tanah yang tidak pernah tersiram oleh air, pasti keras, tandus, yang ada adalah debu. Tetapi setelah disiram air dari langit, lalu kemudian tanah itu menjadi subur. Jiwa manusia juga seperti itu. Yang keras, yang tandus, yang kering, yang kerontang, tiba-tiba disiram dengan ayat-ayat Allah, isi daripada kitab suci Al-Quran, maka sejatinya akan semakin subur. Semakin subur melahirkan banyak sekali kembang-kembang. Itulah sebabnya jiwa yang subur, jiwa yang baik, imbalannya nanti sorga. Sorga itu dalam bahasa Arab juga sama dengan taman. Sorga dalam bahasa Arab adalah jannah, artinya taman. Apa itu taman? Di sana ada air yang mengalir. Di sana ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin menyuburkan hati, jiwa kita, tidak ada cara lain kecuali dengan menyiramnya dengan air hujan dalam tanda petik yang juga datang dari langit. Air hujan yang dibutuhkan oleh jiwa kita itu namanya wahyu, namanya kitab suci. Mari kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman, wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu itulah lahuwal azizur rahim. Ini masih kelanjutan dari kisah Nabi Syuaib tadi. Kenapa Allah membinasakan mereka? Dan pada kebinasaan mereka, pada bekas-bekas peninggalan mereka ada tanda kebesaran Allah, karena Tuhanmu lah yang benar-benar Al-Aziz, Maha Perkasa. Jadi Allah itu adalah Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Keperkasaannya ditandai dengan manusia tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Mereka bisa kelihatannya bebas berbuat apa saja, tapi mereka tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Kalau mereka belum mengalami kesalahan kolektif, belum melakukan kejahatan kolektif, maka paling tidak orang per orang di antara manusia itu akan dibinasakan dalam pengertian dimatikan. Disampaikan kepada masa hidupnya. Mereka tahu pada akhirnya akan mati semuanya. Dan ketika mereka mati, tidak ada tempat kembali kecuali hanya Allah satu-satunya. Allah adalah Al-Aziz. Allah menciptakan hukum yang menyebabkan manusia senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, redho atau tidak, pasti akan menghadapi namanya kematian. Dalam suasana COVID sekarang ini hampir setiap saat, di grup-grup WA manapun kita bergabung, selalu menderita ada saja di antara kita yang kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja ada yang kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagi Allah ya hidup di dunia dan di akhirat sama saja. Bahkan hidup di akhirat jauh lebih baik bagi orang yang soleh. Bagi orang yang buruk, hidup di dunia juga adalah bermasalah, hanya meneruskan keburukannya.
maka kematian bagi mereka adalah menyelesaikan masalah, yaitu dengan dikeluarkan mereka dari buminya Allah, agar mereka tidak memperpanjang gangguannya terhadap sesama manusia, sehingga kemudian ketika dipindahkan ke sana, secepatnya mereka dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Allah itu adalah pengasih dalam pengertian Allah memberikan kasih sayangnya kepada yang beriman, kepada Nabi Syuaib, kepada orang-orang yang bersama dengan Nabi Syuaib. Pada Nabi Syuaib, Allah selamatkan, Allah biarkan hidup, dan kepada pengikutnya juga, kalau mereka mati meninggal dunia kelak, maka Allah SWT juga telah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Istilah Al-Qur'annya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka karena mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Mas Sebagai kita akan masuk pada tema baru, yaitu Al-Qur'an, ayat 192. Tadi kita sudah berikan ilustrasi tentang hujan yang datang dari langit. Wa innahu, dan sungguhnya dia itu. Nah, sekarang hu-nya siapa? Al-Qur'an. Al-Qur'an yang membicarakan tadi semua tentang nabi-nabi tersebut. Jadi sungguhnya Al-Qur'an yang membicarakan kisah-kisah nabi itu bukanlah karangan Muhammad bin Abdullah. Bukanlah hasil susupan jin ke dalam diri Muhammad. Tetapi innahu Al-Qur'an itu la, benar-benar tanzil, sesuatu yang turun. Jadi benar-benar. Jadi la-nya di sini la taukid namanya, menunjukkan benar-benar, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah benar-benar tanzil, turun. Sesuatu yang turun. Jadi artinya dari alam yang tinggi. Kenapa? Karena alam materi kita ini adalah alam yang rendah. Dia adalah merupakan boleh dikatakan evolusi terakhir di dalam gradasi wujud. Di dalam gradasi wujud, alam materi ini boleh dikatakan terakhir, dan karenanya di atas lebih tinggi, lalu kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia yang ada di alam materi ini untuk digunakan sebagai pedoman, baik untuk dirinya ataupun untuk berinteraksi dengan sesamanya, atau bahkan untuk hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Jadi Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad, tetapi Al-Qur'an itu benar-benar tanzil, sesuatu yang turun dari mana? Rabbil alamin. Benar-benar sesuatu yang turun dari Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi dia turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia datang dari pusat alam semesta, lahir dan batin, pusat gaib dan pusat syahada, yaitu pencipta, awal dari segala yang awal, yang dikenal dengan nama Al-Awwal wal Akhir, yang dikenal dengan nama Al-Zahir Al-Batin. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Dia yang zahir dan dia yang batin. Al-Qur'an datang dari sana. Maka kalau kemudian Al-Qur'an banyak sekali menyingkapkan rahasia-rahasia alam semesta, baik yang nampak oleh panca indera ataupun yang tidak nampak, maka itu dengan gampang kita pahami karena Al-Qur'an ini datang dari pencipta alam semesta, baik alam syahada ataupun alam gaib. Kemanakah turunnya Al-Quran itu? Ingat, ke dalam hati. Jadi ini adalah simbol hati saja. Apakah hati manusia benar-benar begini? Kalau hati fisik, ya. Kalau hati fisik, ya. Tapi kalau hati dalam pengertian jiwa, nah tidak ada yang bisa mempersepsinya. Kenapa? Karena dia non-materi. Ketika dia non-materi, tentu tidak ada bentuknya. Karena yang terikat dengan bentuk adalah yang materi. Yang materi tidak bisa kita jangkau kalau tidak dicaplok oleh bentuk. Kalau tidak menyatu dengan bentuk, dia hanya materi saja, tidak bisa kita lihat. Begitu ya, kalau cuma bentuk saja, tidak bisa kita lihat. Materi adalah benda-benda yang berubah, sedangkan bentuk adalah hal-hal yang memberikan batasan-batasan pada materi tersebut. Jadi kadar-kadar yang melekat pada materi itulah disebut dengan bentuk. Ya, kita lihat secara fisik, ini adalah disebut dengan gambar hati. Ya, kenapa? Karena dibatasi
bagian bawahnya runcing, bagian atasnya melebar, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kadar-kadar itulah yang menyebabkan materi bisa kita saksikan. Kenapa? Karena ada bentuk-bentuk yang membatasinya. Nah, tentang jiwa manusia, kita tidak tahu persis. Apa sebabnya? Karena bukan materi. Yang kita lihat di layar monitor kita hanyalah ilustrasi tentang hati manusia. Kenapa? Karena kita akan mengatakan bahwa jiwa manusia itu ataukah Al-Quran itu hanya bisa diterima oleh jiwa yang bening, jiwa yang benar-benar suci. Itulah sebabnya Al-Quran diterima oleh Muhammad bin Abdullah. Bagi kita Al-Quran kita pelajari. Ya, kita pelajari, harapannya juga landing di dalam jiwa kita. Tetapi kalau jiwa kita, kalau pada saat kita membaca Al-Quran tidak disertai dengan tazkiyah, pensucian jiwa, maka Al-Quran juga tidak bisa landing di sana. Mari kita lihat. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Yang mana disebut tadi di sini yaitu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu turun. Jadi nazala bihi, turun. Ya. Jadi Al-Quran itu turun dengannya siapa? Ar-Ruh Al-Amin. Turun bersama dengan Ar-Ruh Al-Amin. Jadi para ulama tafsir mengatakan bahwa Ar-Ruh Al-Amin itu adalah malaikat Jibril. Ya, disebut dengan malaikat Jibril. Jadi nama sama misalnya manusia ada nama-namanya. Tapi manusia itu hakikatnya adalah jiwa dan raga. Kalau begitulah dengan Jibril. Jibril ada nama malaikat. Sedangkan hakikatnya malaikat ini terutama Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Jadi kita lihat bahwa malaikat ini adalah ruh. Dan di sini disebutkan dengan Ar-Ruh Al-Amin. Nah pertanyaannya, kenapa manusia bisa memahami Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diturunkan kepada manusia? Karena hakikatnya manusia juga adalah makhluk ruhania. Sebagian daripada diri manusia adalah bersifat ruhania. Pada saat Allah menciptakan manusia juga ditiupkan roh Allah di sana. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena ada ruh pada diri manusia, maka Al-Quran yang bersifat roh itu bisa diterima oleh manusia dan dibawa oleh ruh juga, yaitu malaikat Jibril. Jadi Al-Quran adalah ruh, manusia punya roh, yang membawa Al-Quran ke dalam jiwa manusia melalui jiwanya Nabi adalah ruh juga, yaitu Ar-Ruhul Amin. Dari mana kita tahu kalau Al-Quran juga adalah ruh? Nah, kita bisa lihat surat Musyawarah, kita lihat di sini. Kita lihat surat Musyawarah, surat 42. Ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika, dan begitulah. Wa kadzalika, begitulah. Auhayna, kami wahyukan. Jadi kata-kata kami wahyukan di sini kan berarti bahwa ini adalah kitab suci. Ya. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena diwahyukan ilaika kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini kaknya adalah Nabi Muhammad. Ya. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika, begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, ini ruh. Jadi disebutkan sini ruhan. Ya. Kami wahyukan kepadamu ruhan, ini roh. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ya. Ini adalah, jadi wahyukan berarti kitab suci, hakikat kitab suci adalah roh di sini. Ya. Jadi ini adalah kitab suci lagi. Ya, ini sama dengan di sini. Ya. Jadi ini adalah kitab suci, dia adalah kitab suci disebut dengan roh. Ya. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dari sisi kami. Jadi dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah roh juga. Ya, jadi roh. Dan manusia itu juga padanya ada roh juga. Jadi nazala bihi ruhul amin, turun kepadanya ruhul amin. Nah, dari kata-kata ruhul amin di sini kita bisa pahami Bapak sekalian, bahwa kalau kita ingin memahami Al-Quran, kalau kita ingin tahu isi Al-Quran, rahasia-rahasia yang Allah simpan di dalam Al-Quran, yang merupakan rahasia kehidupan dunia dan akhirat, rahasia seluruh realitas, seluruh
rahasia penciptaan Allah SWT, maka yang harus kita jadikan sebagai tumpuan adalah roh kita, bukan jasad kita. Apabila kita sibuk mematut jasad kita, kita sibuk hanya pada aspek-aspek jasad kita, kita sibuk ganti demi ganti baju untuk jasad kita, ganti demi ganti kendaraan untuk jasad kita, ganti alat-alat kosmetik untuk jasad kita, ganti semuanya hanya untuk jasad kita, maka kapan kita memikirkan roh kita? Sedangkan berdasarkan ayat ini, Jibril itu, Al-Quran itu, ilmu yang datang dari Allah itu, landingnya, mendaratnya, tempat tinggalnya adalah dalam rohani kita. Karena apa? Karena dia adalah roh. Roh hanya akan bisa diterima oleh roh juga. Sebagaimana perut kita, usus kita adalah benda, hanya bisa dimasuki oleh benda juga, yaitu makanan, minuman. Tidak bisa kita kenyang hanya dengan berdoa saja. Tidak bisa kita menghilangkan dahaga kita dengan membaca Yasin misalnya. Apa sebabnya? Karena benda pasangannya benda, roh pasangannya roh. Tadi kita sudah lihat bahwa Al-Quran adalah roh. Berarti pasangan Al-Quran pada diri kita adalah rohani kita. Pada saat Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, wa nafakha fihi min ruhi, wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia Allah meniupkan ke dalam diri manusia itu rohnya. Untuk apa? Untuk menerima roh Al-Quran yang dibawa oleh roh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi ini pentingnya memahami kenapa mesti Allah menyebut kata roh di sini. Kenapa tidak menyebut misalnya malaikat Jibril saja? Di tempat lain Allah juga menyebut malaikat Jibril di surat Al-Baqarah. Ya, tetapi Allah ingin menekankan bahwa malaikat Jibril itu adalah roh, yang dibawa juga adalah roh, sehingga tempat bersarangnya pada diri kita adalah juga roh. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan menyingkirkan hal-hal yang sifatnya non-rohani, yang sifatnya bukan urusan rohani di dalam jiwa kita. Makanya dikatakan nazala bihi rohul amin ala kalbika, ke dalam kalbumu. Jadi ke dalam kalbumu. Jadi tempatnya adalah dalam kalbu. Ala kalbika litakuna minal munzirin, agar engkau Muhammad, litakuna, taknya di sini, engkau Muhammad menjadi minal munzirin, menjadi minal munzirin, menjadi bagian daripada rasul-rasul yang memberikan peringatan. Munzir. Jadi Nabi adalah al-munzir. Mubasyirina wa munzirin biasa disebutkan. Jadi ala kalbika, di dalam kalbu, ingat, ala kalbika. Berarti kalau kita ingin menerima Al-Quran juga harus tempatnya di kalbu juga. Nah, bagi kita, Al-Quran nantinya kita baca ini mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah menyucikan kalbu kita, karena Al-Quran adalah suci. Jadi ketika Al-Quran masuk, harusnya mendesak, menggusur posisi yang bersifat materi dalam jiwa kita. Begitu Al-Quran masuk. Jadi kalau kita bikin gambar ilustrasinya di sini, kalau kita bikin gambar ilustrasinya di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, misalnya di sini kita punya wadah. Ya. Katakanlah kita punya wadah. Ya. Katakanlah kita punya wadah. Nah, dalam wadah ini di dalamnya ada benda-benda lain. Ya. Ada benda-benda lain di sini. Yaitu hal-hal yang sifatnya bendawi. Semakin banyak di dalam sini, semakin pekat hati kita. Anggaplah ini yang hijau ini adalah, katakanlah ini adalah relung hati kita, relung jiwa kita. Ya, relung atau cawan. Ya. Cawan hati. Ya, cawan hati. Ya, dia menampung banyak. Nyampung mobil, macam-macam, pasangan, ada semua di sini. Nah, ini harusnya bukan tempatnya di sini. Kita sudah sampaikan jauh-jauh sebelumnya bahwa jemaah sekalian, yang namanya mobil tempatnya bukan di hati, tetapi di garasi. Yang namanya uang tempatnya bukan di hati, tetapi di dompet. Yang namanya pasangan hidup tempatnya bukan di hati, tapi di samping kita. Yang namanya
permata, perhiasan, tempatnya bukan di hati, tetapi di leher kalau kalung, di jari-jari kalau dia cincin, di pergelangan kalau dia gelang. Kalau tidak dipakai, disimpan di kotak perhiasan. Jadi bukan di dalam hati. Seperti mana kalau kita menyimpan beras, bukan di dalam hati, tetapi tempat penyimpan beras. Ya. Kita menampung air, bukan di dalam hati, tetapi di dalam tempat penampungan air, bak penampungan air. Jadi semuanya ada tempatnya. Jadi karena sudah ada tempat-tempatnya, tidak perlu masuk lagi di sini. Nah, tetapi kebanyakan kita masuk di sini. Buktinya ada orang mau melakukan kejahatan demi ini. Bahkan ada orang menjahati orang lain. Ada orang membunuh orang lain kalau ini tidak mendapatkannya. Maka kemudian ini mempengaruhi perbuatannya. Kenapa? Karena pusat perintah perbuatan manusia itu dari jiwanya. Jadi pusat kontrol manusia itu dari jiwanya. Jadi kalau yang menguasai jiwanya adalah dunia, maka orang itu juga pasti akan bersifat duniawi. Tidak mungkin bersifat humanistik. Pasti bersifat duniawi. Bahasa kerennya duniawi, materi, materialistik. Ya, bersifat materialistik, materialisme. Dihargai bukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaannya, tapi dihargai berdasarkan ada atau tidaknya materi yang dimilikinya. Nah, jadi oleh sebab itulah ketika Al-Quran nanti datang, jadi ketika Al-Quran ini masuk ke sini, ya, anggaplah ini adalah Al-Quran masuk ya. Al-Quran masuk di sini, ya kita ganti dulu warnanya biar cakep. Ya. Nah, Al-Quran kayak hujan juga begini nih, kayak hujan. Nah, turun ke sini. Dia juga turun begini. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan dia turun ke bawah sini, nah maka harusnya dia menggusur ini semuanya. Ini menggusur ini warna-warna coklat ini. Ya, kayak apa itu? Kayak bubble inilah yang gampang yang gampang mengapung. Begitu air masuk dia harus ngapung ini ke atas. Ya, begitu dia masuk ini air ke atas ngapung, dia keluar. Ya gitu. Jadi harusnya seperti itu. Jadi bagi kita, Al-Quran yang kita baca itu namanya syifa, pengobat. Karena ini penyakit. Jadi dia harus datang ke sini untuk mengobati penyakit kita. Ya, coba kita lihat ayatnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat surat berikutnya, yaitu surat Yunus. Ya. Kita lihat ya surat Yunus ayat 57. Coba kita lihat deklarasinya Allah dalam surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ini adalah surat 10. Sudah pernah kita lewati. Ya. Surat 10 ayatnya 57. Ya. Surat 10 ayatnya 57. Ya, ayat 57. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, pelajaran. Jadi telah datang kepada kalian mau'izah. Al-Quran itu adalah berisi pelajaran. Kalau ibaratnya tadi adalah air yang menghidupkan hati kita. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ya. Jadi dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbikum, dari Tuhan. Apa fungsinya? Syifa. Ya. Fungsinya adalah sebagai syifa. Wasyifa. Ya, jadi dia adalah mau'idah pelajaran yang masuk. Nah, pelajaran kan harus masuk, tersimpan dalam jiwa kita. Sekaligus syifa, mengobati tadi. Jadi pada saat ini sebagai pelajaran masuk di sini, ya. Jadi bayangkan ini pelajaran masuk ke sini, ke dalam sini, maka sekaligus dia harus menggusur, membersihkan. Nah, ketika membersihkan ini kotoran-kotoran ini namanya syifa. Jadi ketika membersihkan kotoran-kotoran ini namanya syifa. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, makanya kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak masuk ke dalam hati, maka dia tidak akan mengeluarkan kotoran-kotoran ini. Ya, jadi ada orang membaca Al-Quran tetapi hatinya keras, dia hanya di luar. Hati yang keras itu ibaratnya, kalau hati yang keras itu ibaratnya tertutup ini, ya, tertutup. Sehingga pada saat dia baca Quran tidak masuk ke dalam sini. Jadi tetap aja benda-benda dunia di dalam sini tersimpan dengan aman. Ya. Makanya berkali-kali kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya bahwa para nabi dan rasul selalu mengatakan, saya datang tidak meminta upah dari kalian.
untuk menunjukkan bahwa para nabi dan rasul tidak punya kepentingan. Nah, jadi yang disebut dengan tertutup nanti hatinya adalah seperti ini, sehingga Quran dibaca bahkan mungkin dihafal tetapi tidak tersimpan di dalam sini, tidak bisa mengusir ya kotoran-kotoran duniawi ini dari dalam relung ataukah dalam cawan hati kita. Nah, jadi Allah mengatakan wasyifaun, obat terhadap apa? Obat malaria, obat COVID, obat ini dan itu bukan, tetapi obat penyakit terhadap 5 fis sudur yang ada di dalam kesadaran. Sudur di sini adalah kesadaran, kita artikan dengan kesadaran. Jadi 5 fis sudur yang ada di dalam sudur ini. 5 fis sudur yang ada dalam kesadaran. Sudur sadar, kesadaran kita, jiwa kita. Jadi dia menjadi obat terhadap apa yang ada di dalam sudur kita. Nah, setelah tadi kotoran-kotoran itu keluar, barulah Al-Quran bisa menjadi hudan, petunjuk. Warahmatun, dan rahmat lil mu'minin, orang beriman. Jadi orang beriman harus percaya bahwa satu, manusia itu tidak murni hanya bersifat materialis biologis. Ya, ada yang sangat penting pada diri manusia, yaitu jiwanya, yang sifatnya rohania. Ya, kenapa rohania? Karena untuk menampung sesuatu yang sifatnya juga rohania, yaitu kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasyifaul lima fis sudur wa hudan, baru wa hudan wa rahmatun. Jadi kita lihat fungsinya ada 4 di sini, mau'izatun, kemudian syifaun, kemudian hudan, kemudian rahmatun. Ya, jadi mau'izah pelajaran. Yang kedua adalah pelajaran itu adalah menyembuhkan juga penyakit-penyakit tadi. Setelah bening hati kita baru menjadi petunjuk. Setelah itu kemudian rahmah menjadi lembut bagi orang beriman. Ya, jadi inilah jemaah sekalian. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi Jibril itu menurunkan Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin ala kalbika, kepada kalbumu. Jadi disebutkan dengan jelas ala kalbika, ke dalam kalbumu. Ya. Litakuna, sehingga dengan Al-Quran di hati itu menjadilah munzirin, peringatan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya terjadi pada Nabi. Kalau kita juga berhasil mentransformasi kitab suci Al-Quran ke dalam jiwa kita, kalau Nabi langsung dari Allah melalui Jibril, kalau kita melalui kitab suci tadi, dari Allah datang kepada Nabi melalui Jibril, simpan di hatinya sang Nabi, lalu kemudian sang Nabi mengucapkan keluar, dicatat, ditulis, kemudian dibendelin seperti sekarang, dibuat buku seperti sekarang, mushaf namanya. Untuk apa? Untuk kita yang hatinya tidak bersyarat dimasuki malaikat Jibril sebagai Ruhul Amin. Nah, maka kita melalui itu kita membacanya. Maka bagi Nabi, Al-Quran itu adalah ilmu huduri, ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Allah. Sedangkan bagi kita, Al-Quran itu sementara menjadi ilmu usuli. Kenapa? Karena kita harus baca, simak baik-baik. Tetapi pada saat kita membaca Al-Quran sebagai mau'izah tadi, dan kemudian membersihkan jiwa kita, pada akhirnya juga akan melahirkan ilmu huduri. Karena Allah mengatakan bahwa siapa mempelajari Al-Quran dengan saksama, maka Allah akan mengajarkan kepada orang itu ilmu yang tidak diketahuinya. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan mengajarkannya juga, allamahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepadanya apa yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, jadi ini adalah Al-Qur'an. Nah, tetapi itu tadi Al-Qur'an memang harus ketika masuk, karena dia pelajaran, harus ditadaburi. Tidak cukup hanya dihafal saja. Makanya kita sudah sampaikan bahwa yang ditanyakan dalam Al-Quran bukan afala yahfazun Al-Quran. Bukan berarti menghafal Al-Quran itu buruk. Bukan. Baik, sangat baik. Tetapi yang diminta Al-Quran adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, kalau mereka mentadabburi Al-Quran, mereka akan menemukan rahasia kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, surat demi surat, sehingga mereka menemukan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Lawajadullah fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, pasti mereka menemukan kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Lalu apa penyebab orang tidak mentadabburi Al-Quran?
Nah, Allah sendiri menjawabnya dengan jawaban seperti berikut ini. Ya. Jadi Allah sendiri menjawabnya ya, di dalam surat Muhammad. Surat Muhammad surat 47. Ya. Ayatnya kita mulai dari 12. Ya. Suratnya adalah ya, surat Muhammad ayat 24 ya. Jadi kita lihat ayat 24. Ya, 24. Mulai dari 23. Surat Muhammad ini adalah surat 47 ya. Ayat 24. Kita mulai dari ayat 23. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Mereka. Jadi ada orang-orang yang Allah laknat. Bagaimana bisa dapat laknat? Fa'asammahum. Dibiarkan mereka buta. Yang dibiarkan mereka tuli. Wa'ama, dan dibiarkan mereka buta. Absarahum, yaitu mata hati mereka. Dibiarkan tuli dan buta mata hati mereka. Nah, jadi mereka tuli dan buta mata hati mereka. Bayangan kita seperti ini. Jadi pintu hatinya terbuka, tertutup. Ini namanya tuli dan buta. Jadi ini adalah bayangan orang yang tuli dan buta. Jadi Allah mengatakan ulaikal ladina. Jadi orang yang terbutakan hatinya, tertulikan hatinya, maka hakikatnya mereka itulah yang Allah laknat. Allah mengatakan kepada ayat ini, harusnya untuk menghilangkan itu adalah dengan tadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran. Ini mirip dengan surat An-Nisa. Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena Al-Quran itu harusnya membuat hati menjadi melek. Membuat hati menjadi mendengar. Jadi Al-Quran tadi kalau masuk dalam hati kita, kalau benar-benar masuk, harusnya menyembuhkan tadi penyakit. Syifa'ul lima fis sudur. Yang menyebabkan hati yang tuli menjadi mendengar. Hati yang buta menjadi melihat. Dan sedangkan yatadabbarul Quran, yatadabburun Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran atau membaca Al-Quran tetapi tidak bisa juga memahaminya, am ala qulubin aqfaluha. Boleh jadi di dalam kalbu mereka ada penutup, terkunci hatinya. Ini jangan-jangan kata ayat ini di dalam hati mereka, ala qulubin. Dalam kalbu mereka ada afqaluha, ada penutupnya, ada kuncinya, ada gemboknya. Jadi boleh jadi hati mereka bergembok, punya slok, punya gembok ya, gembok. Jadi afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau jadi artinya apa? Kalau mentadabburi Al-Quran harusnya bisa memperbaiki jiwa manusia. Kalau tidak, berarti tidak mentadabburi Al-Quran. Kalau tidak mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran tetapi ala qulubin aqfaluha, tetapi tidak pernah bisa terpahami. Mereka baca Al-Quran tetapi hatinya tetap keras, bahkan bisa membunuh, bisa mengacau, bisa membuat suatu negara menjadi kacau balau karena di dalam hati mereka ada tutup, akfaluha, ada kuncinya. Jadi ada akfaluha, ada kuncinya. Innalladzina irtaddu ala adbarina, ini adalah orang-orang nanti yang menyebabkan orang ini nanti dia akan mundur ke belakang, menjauh dari agama. Ya. Padahal dalam Al-Quran itu jelas mimba di mata bayan lahumul huda. Nah ini adalah dalil berikutnya, ayat berikutnya. Kita juga bisa lihat bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ada upaya-upaya sistematis di dalam Islam atau dimanapun untuk membuat orang berpaling daripada Al-Quran.
Coba kita lihat ayat berikutnya. Surat 41. Surat 41 ya. Ayat persisnya ya. Al-Ghawfihi. Nah, jadi kita lihat Allah berfirman di Fussilat ayat 26 ya. Jadi kita lihat ayat 26. Surat Fussilat ini 41. Surat 41 kita lihat. Ayatnya 26. Di surat Fussilat ayat 26 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir. Siapa kafir di sini? Tertutup hatinya tadi. Orang-orang tadi yang buta mata hatinya, yang tuli hatinya, berkatalah mereka itu. Apa kata mereka? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jadi la tasma'u, jadi yang ditakutkan la Al-Qur'an, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jadi jelas yang dimaksud adalah Al-Qur'an ini disebutkan, tidak ada yang lain. Kalau dikatakan la tasma'u li hadzal kitab, masih mungkin menimbulkan penafsiran lain. Tapi ini jelas la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan mendengarkan, jangan mendengarkan. Ini larangan. Ya. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan mendengarkan Al-Qur'an ini. Kalau tuh Al-Qur'an dibaca, wal ghaufi, bikin kekacauan, bikin keributan. Wal ghaufihi ini. Keributan apa yang dibuat? Lihatlah. Umat Islam ribut misalnya dengan cecak, ribut misalnya dengan gambar-gambar di rumah atau tidak di rumah, patung-patung, itu saja yang dibicarakan. Ya. Ribut dengan pipis onta misalnya sebagai terapi. Jadi umat Islam ribut dengan masalah-masalah begitu. Ya. Bukan berarti memelihara jenggot tidak baik saja, tapi kalau cuma itu saja diperkarakan, bukan berarti pakai celana cingkrang salah, tapi kalau cuma di situ saja berkutat, itu hanya menimbulkan kebisingan sehingga kemudian orang tidak memperhatikan isi Al-Qur'an. Ya. Orang hanya berisik tentang wanita tidak boleh mengikutkan nama suaminya di belakang namanya, tentang ucapan Natal atau tidak Natal. Begitu saja setiap tahun berputar-putar umat Islam. Dibuat ribut di media sosial. Sehingga mereka membaca Al-Quran sekali seminggu, ada namanya one day, one juz malah, tetapi tetap saja tidak mengerti isi Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, tetapi yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang seperti tadi. Al-Quran mengatakan jelas, dikutip di sini, mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Quran. Jangan sampai mereka mendengar Al-Quran. Karena kalau orang menyimak Al-Quran kata demi kata, dengan pendekatan akal sehat, maka manusia menjadi cerdas. Manusia menjadi pintar. Manusia menjadi bening hatinya dalam melihat suatu masalah. Jadi, la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi, dan kacaukanlah, buatlah keributan. Dengan apa? Agar apa? La'allakum taglibun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, la'allakum taglibun. Ya. La'allakum taglibun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian akan menang, mengalahkan mereka. Jadi Bapak bisa lihat ini, terjemahannya juga mengalahkan mereka, lihat ini. Jadi penyebab umat Islam kalah itu karena dia jauh dari Al-Quran. Jadi kalau umat Islam menjadi bangsa paria di mana-mana, ya hanya menjadi menjadi aksesoris sosial, aksesoris politik, dan tidak pernah menjadi core sosial, inti sosial, yaitu karena dia jauh dari pada Al-Quran. Di mana-mana kajiannya bukan Al-Quran yang paling inti, kebanyakan bicara hadis-hadis saja. Al-Quran hanya dikutip secara ala kadarnya saja. Tidak pernah dibahas secara sistematis.
Padahal ini jelas, ya. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Dengan cara seperti itu kalian bisa mengalahkan mereka. La'allakum taglibun. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa yang melakukan kejahatan di akhir zaman itu adalah Bani Israel. Ya, la tufsiduna fil ardi marratain kata Al-Quran. Tetapi yang mereka salahkan saudara muslimnya sendiri. Yang diperangi saudara muslimnya sendiri, coba kita lihat. Yang disesat-sesatkan saudara muslimnya sendiri. Kenapa? Karena tidak konsisten dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa yang melakukan kerusakan, ya, wa qada rabbuka, Tuhanmu telah menentukan fil kitabi bahwa Bani Israel itu benar-benar buat kerusakan di muka bumi. La ta'lunna uluwan kabira, dan membuat kesombongan dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. Ya. Tertera di dalam Al-Quran, bahkan ada suratnya, surat Bani Israel. Mari kita kembali ke pembahasan kita. Jadi tadi kita lihat ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini kita lihat kitab tua lama, kitab Al-Quran lama menunjukkan bahwa ini adalah bahasa Arab. Ya, ini Al-Quran awal. Ya, sudah sangat usang. Kalau kita pakai kaca pembesar kelihatan kalau ini adalah tulisan Arab asli. Ya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Kata Arabiyyin mubin jelas. Artinya seandainya bahasa Arab yang dibawa Al-Quran, yang dibawa Nabi Muhammad pada saat itu tidak jelas, pasti menjadi objek serangan dari para sastrawan Arab pada saat itu. Ingat, salah satu yang terkenal di Arab itu adalah penyair-penyairnya. Makanya salah satu judulnya, salah satu sebabnya surat ini diberi judul Asy-Syu'ara, karena di Arab pada saat itu banyak penyair. Setiap tahun diadakan perlombaan, dan hasil yang menang nanti digantung di dinding Ka'bah, supaya semua orang membacanya. Pokoknya Arab itu terkenal dengan syairnya dan indah. Kita tahu bahasa Arab itu bahasa yang enak karena bentuknya. Nah, Dimas Kaiser bahagia kalau Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Arab yang nyata, yang benar, tentu menjadi objek kritikan, menjadi objek ketawaan oleh orang-orang Arab yang fasih pada saat itu. Tetapi Al-Quran mengatakan Al-Quran diturunkan dari Allah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Wa innahu, dan sungguhnya dia Al-Quran itu lafi zuburil awalin. Sungguhnya dia Al-Quran itu, ya, Al-Quran yang tadi berbahasa Arab ini. Wa innahu, dan sungguhnya Al-Quran itu la, benar-benar fi, berada di dalam zuburil awalin, kitab-kitab terdahulu. Berada dalam mushaf-mushaf terdahulu. Ada di dalam mushaf-mushaf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Suhufi Lula, Suhufi Ibrahim, dan juga kepada kitab Tauratnya Musa, Injilnya Nabi Isa, dan sebagainya. Artinya Al-Quran itu sama dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Intinya adalah mengajarkan satu, ketauhidan, masalah ketuhanan tauhid. Yang kedua adalah masalah kemanusiaan. Jadi seluruh kitab-kitab suci adalah kemanusiaan. Apakah inti kemanusiaan itu? Sederhana, keadilan. Apakah inti ketuhanan itu? Sederhana, yaitu ketunggalan, keesaan. Lalu apakah inti daripada kemanusiaan? Juga sederhana, yaitu keadilan. Maka kitab-kitab suci manapun, selama kitab suci itu belum terkontaminasi, belum terjamah oleh pengaruh tangan-tangan manusia, maka kitab suci itu intinya adalah berbicara tentang ketauhidan Allah, dan yang kedua berbicara tentang keadilan di tengah-tengah manusia. Kita dalam Islam tahu persis, setiap Jumatan pasti biasanya khotib mengumandangkan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan, baru kemudian bisa muncul kebaikan. Jadi keadilan. Jadi kalau umat Islam benar-benar berdasarkan Al-Qur'annya, maka yang dikecam itu adalah para pelaku kejahatan yang memerangi negara orang lain, yang membuat kekacauan pada negara orang lain. Kenapa? Karena itu akan melahirkan penderitaan bagi manusia. Dan setiap terjadi kekacauan, pasti di sana tidak mungkin muncul keadilan. Karena yang akan berkuasa di sana adalah yang punya power yang paling kuat. Setiap terjadi kekacauan, pasti yang berkuasa adalah yang paling kuat. Bukan yang benar. Ya. Oleh sebab itulah, agama disebut dengan Islam, karena concern utamanya adalah menciptakan perdamaian dulu.
Dan ini juga jemaah sekalian berbahagia, ya kalau tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya ini adalah ulama-ulama Yahudi. Ya. Ceritakan bahwa dia ada di dalam kitab-kitab terdahulu tadi. Ya. Awalam yakun lahum ayatan. Awalam yakun lahum ayatan. Apakah tidak menjadi bukti bagi mereka nyata ayat? Awalam yakun, apakah tidak cukup bagi mereka sebagai bukti kebesaran Allah, sebagai bukti kebenaran Al-Quran? Bahwa ya'lamuhu ulama'u Bani Israel, yaitu bahwa isi daripada Al-Quran itu adalah diketahui oleh ulama Bani Israel. Contohnya misalnya masalah ketuhanan. Ulama-ulama Bani Israel melalui kitab suci tahu bahwa inti agama samawi adalah keesaan Tuhan. Mereka tahu juga bahwa Islam itu sama dengan yang mereka pelajari, yaitu melarang makan babi, melarang makan darah misalnya, dan sebagainya, melarang minuman keras, sama tidak ada bedanya, melarang makan babi juga. Jadi sama kalau kita lihat, apakah itu tidak menjadi petanda bahwa Al-Quran itu benar? Kenapa? Karena secara prinsipil tidak ada bedanya dengan kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Taurat yang dibaca setiap saat oleh Bani Israel, ulama Bani Israel. Maka bertanyakan di sini, awalam yakun lahum ayat. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah tanda kebesaran Tuhan dan tanda kebenaran yang ulama Bani Israel tahu persis isinya. Tahu isinya. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Walau seandainya nazzalnahu, kami turunkan. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu ala ba'di kepada sebagian orang-orang non-Arab. Ya. Pasti di tempat lain dikatakan, pasti juga mereka komplain. Kenapa tidak dalam bahasa Arab? Misalnya diturunkan dalam bahasa Inggris, pasti orang Melayu mengatakan, kenapa tidak diturunkan dalam bahasa Melayu? Pasti orang Arab mengatakan, kenapa tidak diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa? Karena begitu kitab suci diturunkan, pasti hanya dalam satu bahasa. Ya, dalam satu bahasa saja. Dan atau pasti dalam salah satu bahasa khusus. Entah bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa apa punya, pasti menggunakan bahasa manusia. Bahasa Cina dan seterusnya. Pasti menggunakan bahasa. Karena bahasalah yang merupakan alat komunikasi yang menghubungkan satu manusia dengan manusia lain. Ini kita lihat. Ya. Jadi kalau mereka benar-benar konsisten dengan perjanjian lama mereka atau Taurat mereka, lalu kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka tidak menemukan sesuatu yang berbeda daripada kitab suci Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran mereka menemukan substansi daripada kitab suci mereka, yaitu tadi keadilan, yang menyebabkan mereka tidak mungkin melakukan pembenaran kejahatan dengan agama. Jadi salah satu kejahatan yang paling berbahaya itu adalah ketika kejahatan dilakukan dan agama dijadikan sebagai pembenar. Agama membenarkan kita membunuh orang berbeda pendapat dengan kita. Agama membenarkan kita mengacau negara yang kita anggap negara itu adalah togut misalnya. Maka melakukan kejahatan dengan pembenaran agama itu tidak mungkin ada dalam kitab suci. Kecuali kalau tadi hati-hati mereka tertutup. Jadi inti pada saat membaca kitab suci adalah jiwa. Ya. Jiwa itulah yang melahirkan kejujuran dan kebenaran, kejujuran terhadap kebenaran. Fakara'ahu, jadi seandainya mereka bawakan kepada Bani Israel, kepada ulama Bani Israel, dan kemudian Al-Quran kita bacakan kepadanya, fakara'ahu, lalu kemudian membacakan kepadanya, alaihi. Artinya seandainya ulama Bani Israel sendiri yang membacakan kitab suci Al-Quran kepada pengikutnya, maka lebih mukminin, tetap mereka tidak beriman. Apa sebabnya kira-kira? Karena untuk mencapai kebenaran harus menghilangkan fanatisme. Kalau di sana sudah ada ta'assub, sudah ada di sana fanatisme golongan, fanatisme ras, fanatisme keturunan. Ingat, salah satu penyakit yang paling berat bagi Bani Israel adalah fanatisme keturunan. Mereka menganggap dirinya sebagai aulia Allah, sebagai abna Allah.
sebagai kekasih-kekasih Allah. Nah, sehingga kemudian setiap kebenaran yang datang dari luar sudah ditolak duluan, sudah bersikap a priori namanya. Maka dikatakan di sini seandainya pun Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, bahkan yang membacakannya juga adalah ulama mereka, niscaya mereka tidak akan beriman. Dan isi Al-Quran sama dengan ajaran mereka, tidak beriman. Apa sebabnya? Karena hambatan terbesar untuk menemukan kebenaran adalah fanatisme. Fanatisme golongan, fanatisme mazhab, termasuk fanatisme agama, fanatisme ras, fanatisme warna kulit, semuanya fanatisme itu menjadi penghambat. Karena fanatisme artinya menutup diri terhadap di luar dirinya, di luar kelompoknya, di luar kepercayaannya. Ketika itu sudah terjadi, maka interaksi relasi manusia tidak mungkin lagi berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan kefanatikan. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrim. Begitulah kata Allah, kami biarkan masuknya. Kadzalika, begitulah salaknahu, kami membiarkan masuk. Yang dari kata suluk. Suluk itu kan masuk, ya. Ke dalam yang paling ke kedalaman. Jadi kalau kita suluk kepada Allah, masuk ke rahasianya rahasia. Tapi ini yang masuknya ke dalam hati justru adalah kejahatan. Apa yang masuk salaknahu, yaitu sikap hati yang tertutup tadi, yang kita gambarkan tadi dengan gambar bak air yang banyak isinya tadi kotoran. Jadi kadzalika salaknahu, begitulah kata Allah, kami masukkan kotoran-kotoran, kami biarkan kedustaan-kedustaan itu di dalam kalbu siapa? Al-mujrimin, para pendosa. Jadi penyebab orang berdosa itu melakukan dosa adalah karena di dalam hatinya tadi ada kotoran-kotoran. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin, yaitu fanatisme. Begitu dia fanatisme, dia pasti akan melakukan kejahatan terhadap yang berbeda kelompok dengan dia. Dia merasa tidak berdosa membunuh yang di luar kelompoknya, yang di luar rasnya, yang di luar agamanya, yang di luar keyakinannya. Bahkan merasa heroik, merasa menjadi pahlawan apabila membunuh orang yang dianggap sesat menurut versi mereka. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, beberapa hari yang lalu kita dengarkan ada ulama besar di Palu yang meninggal dunia, seorang Habib, ya namanya Habib Muhammad Segaf Al-Jufri. Ya, kemudian ada orang yang mengaku Islam juga, berjenggot dan sebagainya, tapi kok mensyukuri kematiannya karena dia katanya ahli tasawuf dan sebagainya. Coba bayangkan. Jadi seperti itulah, begitu berbeda pendapat, dia anti tasawuf, yang meninggal ini adalah suka tasawuf, suka hal-hal yang sifatnya ruhania, maka disyukuri dengan kata-kata yang kasar. Coba. Padahal Islam juga ini. Ya, sampai ribut kemarin kan di Palu, mungkin ada di antara Bapak Ibu mengikuti beritanya. Nah, jadi begitu dia fanatik pasti melakukan kejahatan. Karena dia merasa menjadi pahlawan, bahkan dengan membunuh orang yang berbeda dengannya, menumpahkan darah orang yang berbeda dengannya, membakar rumah orang berbeda dengannya, mengusir orang berbeda dengannya dari kampung-kampung dan dari rumah-rumah mereka. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Begitulah kami masukkan dalam kalbu mereka, yaitu sifat arogansi, sifat penolakan terhadap kebenaran di dalam hati orang-orang yang melakukan kejahatan, disebabkan karena hatinya tadi tertutup oleh fanatisme. Oleh sebab itulah Al-Quran datang mengobati itu tadi sebagai syifaun lima fis sudur. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita semuanya yang rajin mengikuti tadabbur ini, marilah kita menghilangkan fanatisme kita, apapun mazhab kita, apapun aliran keagamaan kita, apapun suku bangsa kita, apapun agama kita, marilah kita menghilangkan fanatisme, kita menghormati orang-orang di sekitar kita sebagai manusia. Kalau mereka berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, mereka adalah manusia, dan selama dia manusia, dia memberikan peran yang sangat besar pada kita. Kita menggunakan handphone dibuat oleh orang yang suku bangsanya beda dengan kita. Dibuat oleh orang yang agamanya berbeda dengan kita. Dibuat oleh orang-orang yang beragam agama dan keyakinan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, marilah kita terbiasa berpikiran terbuka terhadap seluruh pandangan, kita melihat semua pandangan
secara objektif rasional. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh bertanya Ustaz? Silakan Pak Iqbal. Iya, selain bertanya juga mencoba mencari klarifikasi dengan Ustadz terkait ada dua Ustadz, agak panjang boleh Ustadz? Silakan. Yang pertama antara topik lisanun Arabiyyin dengan azamin atau azam. Kan lawannya Arabiyyin kan selalu azam, Quran selalu menyebut. Jadi yang pertama itu terkait kenapa Al-Quran tidak memakai kata al-lughatan Arabiyah atau al-lughah bahasa, tapi alisan. Seakan-akan Iqbal menafsirkan bahwa alisanin Arabi ini kalau Ustadz klarifikasi dengan Ustadz, artinya Iqbal menafsirkan bahwa alisanin Arabi ini adalah sebuah bahasa atau pernyataan yang struktur, yang ilmiah, yang memang kita membutuhkan guide seperti dalam hal ini Iqbal membutuhkan Ustadz yang bisa memberikan struktur atau ilmiah dalam sebuah pernyataan di Quran ini, pemahamannya sehingga sistematis Ustadz yang kita terima. Lisanin Arabiyyin ini seperti itu karena lawannya kan azam atau asing. Diperkuat dengan yang di surat yang sedang kita baca di ayat 4 itu kan ada innahu lafi zuburi awalin. Jadi kayak semacam ada kontinuitas antara nabi-nabi terdahulu. Nah, bahkan mereka mengklaim bahwa ada dengan bahasa Israel atau bahasa Aramik atau bahasa apapun. Tetapi sekali lagi yang disebut lisanin Arabi ini kalau boleh Ustaz, itu adalah sebuah pemahaman dan struktur, pemahaman yang hikmah, penuh hikmah. Ada juga sebagian di surat apa itu hikmah Arabiyin juga. Jadi memang di sini kalau secara luas interpretasinya memang kita membutuhkan satu guru yang seperti ya dalam hal ini seperti Ustadz ini yang memahami secara sistematis gitu Ustadz. Maaf, mungkin banyak Ustadz lainnya tapi bagi Iqbal ya Ustadz. Itu satu Ustadz. Kedua, boleh melanjutkan Ustadz pertanyaan yang kedua? Oke, silakan. Yang kedua itu sebentar Iqbal buka, Iqbal nggak hafal tadi ayat yang sebentar Ustadz. Ayat 194 kalau nggak salah Ustadz. Ini 194. Ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Di sini ala qalbika dipakai kata kulub atau hati. Sedangkan yang kita tahu bahwa kita manusia ini ada jiwa dan raga. Dan jiwa inilah, nah jiwa ini kan banyak definisinya sih sebetulnya. Di Quran seperti kullu nafsin za'iqah. Jadi jiwa ini merasa. Jadi akumulasi dari segala rasa bentuknya itu ada di jiwa. Nah, rasa ini kan bisa lapar, haus. Memang diselesaikan oleh raganya seperti mulut, minum. Nah, ini kebetulan rasa lapang, rasa sempit, rasa dendam, rasa sakit selalu kita tunjuk ke hati, Ustaz. Apakah ini maksud ayat tersebut ala qalbika ini memang manifestasi dari jiwa tadi Ustaz, yang sifatnya merasa. Itu aja Ustaz. Maaf, panjang sekali Ustaz. Maaf. Baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ya, bagus ya. Yang pertama tadi tentang penggunaan lisan ya. Ini tadi lisan. Jadi Bapak Ibu yang lihat ini bisa lihat kata lisan di sini. Jadi kata lisan kenapa bukan luga kata Pak Iqbal tadi? Kenapa bukan al-luga al-arabiyah tapi lisan? Nah, Mas Kaiser Bahagia dalam kaidah bahasa kita tahu bahwa namanya luga itu lebih kepada yang sudah disistematisasi dan bisa dipelajari oleh orang-orang lain. Bukan hanya orang lain, tapi penutur bahasa itu juga, kalau ingin mempelajari bahasanya, dia harus mempelajari tata bahasanya, gramatikanya. Kita orang Melayu, kita orang Indonesia, kita orang Malaysia misalnya.
Kalau kita ingin mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan baik, tentu pelajari melalui guru bahasa. Itu ingat, guru bahasa. Nah, jadi yang disebut bahasa itu adalah setelah disistematisasi, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipelajari, nah menjadilah lugah. Nah, sedangkan setiap yang dituturkan manusia, entah dia tahu gramatika atau tidak, itu namanya bilisan. Makanya bilisan di sini. Ya. Kita misalnya berbahasa, pasti harusnya tertata, tetapi kita tidak tahu hukum tata bahasanya. Tapi kalau orang Indonesia berbicara, pasti sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Orang Inggris berbicara sesuai dengan tata bahasanya, tetapi belum tentu mengetahui hukum-hukum tata bahasa atau gramatika tersebut. Nah, pada saat kita berbicara dengan itu, maka menggunakan kata-kata bilisani Arabiyyin mubin dari kata lisan satu ya. Yang kedua menunjukkan bahwa ada perantara di sana dari kalbu keluar, yaitu lidah, lisan. Jadi harus ada perantara di sana. Nah, karena ada perantara lisan, kita tahu bahwa lisan itu kan benda. Nah, untuk mengungkapkan hati dengan benda itu terbatas. Nah, makanya oleh sebab itu di tempat lain dikatakan diturunkan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian menggunakan akal. Nah, gitu. Kenapa? Karena kata itu terbatas sebetulnya. Ya, apa yang disampaikan dalam bentuk lisan, dalam bentuk kata, itu tidak akan bisa mewakili 100% apa yang ada dalam rasa, kalau istilah Pak Iqbal tadi. Apa yang ada dalam rasa kita tidak bisa diungkapkan dengan 100%. Misalnya, kita mengucapkan kata lapar tadinya. Kata lapar itu tidak bisa mewakili hakikat lapar yang kita rasakan. Kenapa? Karena lapar pada setiap orang itu berbeda-beda rasanya. Tapi sayangnya cuma diwakili oleh satu kata, lapar. Ada yang laparnya sampai perih, sampai kayak kecekik di dalam di dalam perutnya. Ada yang laparnya cuma sekedar biasa saja, tapi semuanya menggunakan kata lapar. Paling ditambah biasanya kata-kata sangat lapar. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya begitu menggunakan lisan, maka itu menggunakan kata. Dan ketika menggunakan kata, itu adalah merupakan kumpulan daripada huruf. Dan itu adalah merupakan tanda. Nah, oleh sebab itulah maka kemudian dibutuhkan kemampuan akal untuk menjembatani kembali antara teks-teks yang diambil dari lisan tadi, memahami kembali apa yang Allah inginkan dengan kata itu. Apa yang diinginkan dengan lisan bahasa Arab, dalam lisan orang Arab itu. Ya, caranya bagaimana? Pertama, memahami Al-Quran secara komprehensif. Yang kedua, membersihkan hati kita. Jadi harus tazkiyatun nafs. Jadi di dalam beberapa ayat dikatakan wa yuzakihim. Jadi setelah Allah mengatakan Allah menurunkan nabi, mengutus nabi di tengah-tengah masyarakat, dikatakan di situ yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Jadi mensucikan jiwa dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab. Begitu, supaya bisa memahami itu. Di dalam Al-Quran ada ya kata-kata yantiqu wa ma yantiqu anil hawa. Nah, yantiqu ini memang tidak cocok kalau dihadapkan dengan hawa, karena yantik ini dari kata mantik. Dia lebih cocoknya keluar dari rasionalitas. Ya, jadi yantiqu anil hawa. Jadi tidak mungkin yantik atau mantik itu dari hawa. Karena mantik itu adalah dari akal, dari rasionalitas. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah. Sehingga kemudian ketika ada misalnya kata ajamiun di sini, ajamin berarti di luar penuturan. Di luar penuturan. Kenapa? Karena setiap lisan manusia di dalam menggunakan satu bahasa tertentu, maka kemudian mereka punya budaya bahasa, budaya lisan tertentu. Punya budaya lisan. Dan di luar bahasa Arab tentu punya budaya lisannya tersendiri juga. Oleh sebab itulah dilawankan tadi Arabi dengan ajami, bahwa di luar Arab adalah disebut dengan ajami atau kalisan. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Iqbal tadi adalah ini ayat 194 tadi ya, ini. Ala qalbika. Kenapa dikatakan ala qalbika? Ya, di tempat lain ada kata-kata nafs misalnya dan sebagainya, sudur. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa penyakit-penyakit manusia itu selalu disebutkan, tidak pernah disebutkan di dalam sudur. Walaupun tadi ada kata-kata syifa'ul lima fis sudur. Tetapi setiap Allah berbicara tentang marid dalam Al-Quran, itu pasti berbicara tentang kalbu fi qulubihim maradun.
ya, yang ada penyakit di dalam hati mereka. Jadi selalu kalbu itu kalau berbicara tentang penyakit. Nah, ketika Allah mengatakan ala kalbika, satu bisa kita pahami bahwa kalbunya Nabi tidak terhinggapi penyakit apapun juga. Dua, kalau kita ingin memahami Al-Quran berarti kita juga harus mengobati, menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Apakah induk daripada segala penyakit hati? Satu, yaitu cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia itulah melahirkan tadi misalnya dendam, iri hati, dan sebagainya. Jadi yang harus kita hilangkan adalah cinta kepada dunia. Dengan demikian, disinilah rahasia kenapa Allah menggunakan kata kalbu. Berikutnya lagi, ada pertanyaan berikutnya? Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Silakan Pak Nur dulu dari Singapura. Afwan. Ya. Ustaz, dalam seluruh kesatuan kelas-kelas kita, betul kan saya dalam pencerahan ni Ustaz, bahawa dengan memohon serta mempersiapkan diri sesuai dengan kita adalah umat akhir zaman, agar dizuhurkan segera munculnya Ahmadiyya alaihi salam. Cara tak langsung kita bermohon istidraj atas kita yang tak putus-putus mendustakan para rasul ni sampai akhir zaman ni akan segera terhenti juga. Barakallah. Afwan Ustaz. Iya, saya kira betul. Jadi sudah benar. Jadi penafsiran Pak Nur tadi sudah benar. Jadi inti daripada alur, jadi kalau penjelasan kita selama ini, penjelasan kita dan juga kelas-kelas yang kita lakukan selama ini adalah orientasinya sebetulnya. Jadi orientasinya hal yang sama, yaitu bahwa ada alur yang Allah ciptakan, ada apa itu, ada narasi, ada semacam narasi, ada sungai, ada tali yang Allah turunkan dari mulai pertama kali kepada Nabi Adam, terus menerus sampai kepada akhir zaman tadi. Nah, sebetulnya pelajaran kita kepada Al-Quran kalau kita lihat ini terutama mengurai, menyingkapkan ini. Karena kalau begitu orang keluar, lepas daripada tali itu dianggap sudah bermasalah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, begitu lepas dari situ, maka dia berarti putus. Dia firqah, dia sudah lepas. Makanya kan selalu di dalam ayat surat Ali Imran itu ada perintah, ada larangan, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi pertama adalah fil amr, wa'tasimu berpegang teguhlah bihablillah pada tali agama Allah itu, baru diteruskan lagi dengan larangan wala tafarraqu. Wala tafarraqu terkadang diartikan dengan pecah, tapi tafarruq bisa diartikan dengan berlepas. Tafarruq itu lepas dari tali tersebut. Jadi wala tafarraqu, ya. Dan begitu kita lepas dari situ, kita bisa sadar atau tidak sadar menjadi bagian daripada al-mujrimun tadinya, pelaku kejahatan. Ya, kita menjadi bagian daripada pelaku kejahatan. Maka ini harus kita uraikan dulu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menguraikan ini dan kita menemukan tali itu dengan benar, kita menemukan hablullah tadi, setelah kita temukan, kita berpegang teguh di sana. Nah, kalau itu nanti sudah kita tahu, kita rasakan, maka kita bisa melihat dengan bening mana pelaku kebenaran dan mana pelaku kejahatan. Nah, semakin banyak nanti orang yang menyadari ini, semakin banyak yang merindukan datangnya penegak keadilan di akhir masa, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar itu. Sehingga kalau semakin banyak orang ke sana, maka pelaku kejahatan akan semakin terjepit posisinya, semakin menyadari kalau ternyata mereka bukanlah yang menjadi penutup sejarah kehidupan umat manusia. Pada saat itu juga mereka semakin melakukan reaksi, semakin melakukan perlawanan, semakin tertekan, semakin mereka beringas, dan semakin banyak menyadari bahwa mereka itu adalah melakukan kejahatan, maka akan semakin mempercepat kedatangan keadilan di akhir masa. Berikutnya lagi. Saya Ustaz. Silakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin mohon penjelasannya Ustaz. Pada ayat 193 tadi nazala bihir ruhul amin. Hubungannya ayat ini dengan surah Al-Qadar Ustaz. Tanazzalul malaikatu warruh, ada juga itu. Ini saling menjelaskan atau gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia,
kita langsung bahas tiga unsur. Yang pertama juga ada di dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilm illa qalila. Kemudian di dalam ayat ini nazala bihir ruhul amin. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang diceritakan Ustaz Wahyudin, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Itulah sebabnya karena di sini ada kata-kata ar-ruhul amin, lalu kemudian ditafsirkan dimaknai sebagai Jibril, maka sebagian juga ahli tafsir mengatakan bahwa ar-ruh di dalam surat Al-Qadr itu adalah Jibril juga. Jadi sebagian terjemahan itu kalau kita lihat tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan Jibril. Cuma jadi problem ketika kita menyebut ar-ruh di situ dengan Jibril, lalu kemudian ada kata malaikat sebelumnya, karena malaikat itu bentuk jamak. Ketika dia bentuk jamak, otomatis memasukkan semua malaikat di dalamnya termasuk Jibril. Ya. Jadi dengan demikian tanazzalul malaikatu ruh. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak terima bahwa di situ bukan Jibril, tetapi ada roh, ya. Ada roh. Dan ingat jemaah sekalian, roh di sini artinya bahwa dia ada di sekitar kita, seperti contohnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam kan tidak meninggal juga, diangkat. Nah, ketika diangkat kan dia berubah menjadi roh. Dia menjadi roh namanya. Ketika dia diangkat menjadi roh. Ya, artinya tidak bisa kita jangkau dengan panca indera lagi. Jadi kita sebut menjadi roh. Nah, begitu juga misalnya dengan turunan Nabi yang ke-12. Ketika akan dibunuh juga, kemudian dia diangkat juga menjadi roh juga. Nah, jemaah sekalian, lalu kemudian ada kata-kata tanazzalul malaikatu warruh. Ya, pasti ini harus kita pahami dengan baik. Yang kedua adalah bahwa setiap Allah berbicara tentang kata ruh dalam Al-Quran selalu tunggal. Surat Al-Isra juga, yas'alunaka 'anir ruhi. Ya, yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Jadi mereka bertanya kepada tentang roh juga tunggal di sana. Nah, kalau kita misalnya memahami roh di dalam surat Al-Qadr dengan Jibril, kan berarti terbuka juga kemungkinan untuk memahami yas'alunaka 'anir ruh dengan Jibril. Ya, kan menjadi semakin akan menjadi melebar kemana-mana jadinya. Nah, kalau itu kemudian kita pahami sebagai Jibril, nah terbuka juga peluang untuk kemudian kita pahami ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min rohi, itu adalah Jibril, dan itu tidak kayaknya jauh. Dengan demikian kita menyebutkan bahwa roh yang dibicarakan ini adalah entitas tertentu. Nah, lalu kenapa Tuhan menyebut di sini malaikat Jibril dengan ar-ruhul amin? Karena malaikat Jibril adalah juga bagian daripada entitas itu. Bukan hanya malaikat Jibril, tapi kita juga manusia juga bagian daripada entitas itu. Maka Nabi Isa juga disebut wa'ayyadnahu biruhil qudus. Ya. Jadi Nabi Isa juga wa'ayyadnahu biruhil qudus. Jadi menggunakan ruh juga. Kalau Jibril adalah ruhul amin, Nabi Isa adalah ruhul qudus. Ya. Dengan demikian kita menganggap bahwa roh ini adalah satu entitas tersendiri dan tidak bisa dibagi-bagi karena dia bersifat non materi, sehingga dia bisa ada pada Nabi Isa, ada pada Nabi Imam Mahdi, ada pada siapapun juga. Nah, tinggal ya, kita ini rohnya masih bersama dengan kita. Beda dengan Nabi Isa, beda dengan Al-Mahdi misalnya. Nah, dengan demikian kita menyebut bahwa Rohul Amin di sini yang dialamatkan dengan Jibril adalah penyebutan bahwa Jibril itu adalah berasal dari entitas itu. Sehingga kemudian terlepaslah kita dari kemungkinan untuk menafsirkan atau menjelaskan bahwa yas'alunaka 'anir ruh itu adalah Jibril, tetapi yang dimaksud itu roh adalah entitas yang bernama roh itu. Sehingga kita lihat bertingkat-tingkat nantinya. Ya, di atas roh ada cahaya gitu. Ada nur. Di atas nur lagi baru Allah SWT. Dan Nabi Muhammad kita itu nanti disebut dengan nur ya. Kita lagi. Ustaz, tambahan Ustaz. Ya, silakan. Silakan Pak Iqbal. Kalau Iqbal coba menafsirkan nazala bihi biruhil amin ini untuk Rasulullah bisa Ustaz, karena wa'ayyadnahu biruhil qudus kan untuk Isa. Ruhil amin ini untuk Rasulullah, dan memang akar kata amin ini kan umatnya mukmin. Gimana Ustaz? Ya bisa, sebetulnya sih bisa juga kalau turun dimaksud di sini adalah turun ke tengah-tengah masyarakat ya. Ya.
Karena kan ini Al-Quran turun ya dari Lauhin Mahfuz, turun kepada jiwanya Nabi, lalu kemudian dari jiwanya Nabi, kemudian turun lagi ke kita. Ketika Nabi mengucapkan itu kan turun. Kayak para ilmuwan, ilmunya itu ada di pikirannya, kita sebut itu dengan langit juga. Lalu kemudian dia keluarkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, namanya turun ke masyarakat. Karena ketika dalam pikiran itu kan alam rohani sebetulnya. Ilmu kita ketika masih berada dalam pikiran kita itu alam rohani, alam non materi. Ya. Kapan menjadi materi tadi? Ketika keluar melalui lidah tadi, kata lisan. Pada saat itu mulai masuk di alam materi melalui lisan tadinya. Maka ketika masuk dalam dunia materi melalui lisan, mulailah berurutan. Huruf demi huruf, kata demi kata. Kenapa? Karena begitu masuk di alam materi, dia harus memasuki ruang waktu. Salah satu syarat ruang itu adalah berurutan. Salah satu syarat waktu adalah berurutan. Ya. Jadi dengan demikian, maka bisa keluar dari sana. Nazala bihir ruhul amin, turun dengannya. Ya, sebetulnya sih kalau Pak Iqbal mau menafsirkan ar-ruhul amin adalah juga ruhnya Nabi Muhammad, kita sebetulnya sih sah-sah saja ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini, ruhul amin adalah Nabi membawanya ke tengah-tengah masyarakat kita. Cuma sampai sekarang kita belum menemukan satu ahli tafsir yang menyampaikan seperti ini. Rata-rata ahli tafsir yang ada sekarang, ar-ruhul amin itu adalah malaikat Jibril. Tapi kalau kita lihat dari kata-kata nazala di sini, bukan anzala, kan ada anzala, ada nazala. Ini kata menarik juga. Jadi ada kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kan inna anzalnahu ini nazala. Jadi ada kata anzala, ada kata nazala. Ya gitu. Berikutnya lagi ada? Ada Ustadz, tunggu sebentar. Silahkan Ustadz. Saya boleh sedikit Ustaz? Silakan dulu. Iya, masih yang terkait dengan soal ruh tadi ini Ustaz ya. Iya. Masih yang surat Al-Qadar tadi itu kan, di surah Al-Qadar tadi itu kan diawali dengan inna anzalnahu. Hu itu kan hampir semua ahli tafsir itu sepakat itu hu itu kan kembali ke Al-Qur'an. Nah, pada surah yang tadi kita bicarakan tentang tanazzalul malaikat war ruh, saya mengasumsikan mungkin ini saya keliru Ustaz. Ini mungkin pasangannya Ustaz itu. Mungkin lebih cocok seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, bahwa roh itu adalah pasangan daripada hu yang pertama tadi itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira benar. Jadi tidak salah. Jadi ya dari sebagian ulama kita juga menafsirkan bahwa itu adalah ar-ruh di situ adalah sebetulnya yang masih merupakan perbendaharaan Tuhan yang disimpan untuk akhir zaman gitu. Jadi dia selalu datang sebagai pasangan Al-Quran yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman. Tanazzalul malaikatu war ruh, dia datang, ya. Dan pada akhirnya nanti dia akan menegakkan keadilan, dia berwujud, maksudnya dia berwujud di akhir zaman gitu. Saya kira benar. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tertulis dari Nawawi, kalau pada hati manusia ada akfaluha. Bukankah orang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi bahwa bacaan Al-Quran mereka betul, sudah benar ya. Jadi ini yang disebut dengan bagus. Dalam hadis yang sangat terkenal itu, bahwa ada orang yang pernah menegur Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu membagi harta sitaan perang, bersikap adil lah. Ya, Nabi mengatakan, kalau saya tidak bersikap adil, terus siapa lagi yang bisa bersikap adil? Ya, kalau sudah saya tidak adil, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Baru Nabi mengatakan, lihatlah dari orang seperti itu, nanti akan selalu ada. Ya, kalau kamu bandingkan ibadahmu dengan ibadahnya, tidak ada apa-apanya ibadahmu. Kalau kamu bandingkan puasamu dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya. Baca Qur'anmu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Tapi mereka itu adalah baca Qur'annya tidak pernah melampaui tenggorokannya. Mereka seperti anak panah yang keluar dari Islam. Pagi-paginya mengaku Islam, sorenya sudah tidak Islam lagi tindakannya begitu. Jadi saya kira iya. Itulah yang seperti itu yang dimaksud, dan itu cukup banyak. Bahkan termasuk diantaranya yang membunuh Imam Ali pada saat tanggal 19 Ramadan itu, yang membaca Al-Quran juga, menghafal Al-Quran juga, tapi kemudian bisa melakukan kejahatan seperti itu. Jadi orang-orang, kalau kita baca bahwa orang-orang yang sebetulnya membaca Al-Quran bahkan menghafalnya,
Tapi pada saat yang sama, kalau toh tidak melakukan kejahatan, tetapi mendukung pelaku-pelaku kejahatan baik lokal ataupun dunia, menunjukkan bahwa Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya. Kalau istilahnya tadi, Al-Quran yang kita baca adalah ada akfalnya, ada akfaluh, ada sumbat di kepalanya, di jiwanya. Kemudian dari Sandra, dalam Ustaz, dari mana jasad Nabi Isa? Ya, jasadnya. Nah, jadi sebetulnya ini kalau kita bicara jasad ini apa namanya? Ini menjadi pembahasan yang panjang. Saya jawab singkat bahwa tidak kelihatannya jasad itu bukan berarti tidak ada jasad. Tidak kelihatannya, tidak terjangkaunya oleh indera kita tentang jasad bukan berarti bahwa orang itu tidak berjasad. Satu. Yang kedua, kita ambil contoh misalnya. Misalnya Ashabul Kahfi, ya apa itu Seven Sleepers kalau istilahnya di Kristiani. Kita ambil contoh Seven Sleepers atau Ashabul Kahfi. Ya, pada saat Allah mengarahkan Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua dan tidur di sana selama 300 tahun, Al-Quran menceritakan bahwa jasadnya tetap ada di sana. Tetapi jasadnya itu telah terlepas dari hukum alam. Apa hukum alam? Semakin lama orang semakin tua. Dia tidak tambah tua. Berarti kan dia keluar dari hukum alam. Yang kedua, dia tidak tambah lama, dia tidak tambah lapar. Bayangkan 300 tahun, bukan lagi lapar, harusnya mati di sana. Tapi dia tidak tambah lapar. Kapan dia merasa lapar? Setelah terbangun. Ya. Selama dia tidur tidak pernah merasa lapar. Yang ketiga, selama tidur 300 tahun itu mohon maaf tidak pernah misalnya mau ke belakang, pipis mohon maaf misalnya. Harusnya kan kalau kita manusia pasti pengen ke belakang pada waktu jam-jam tertentu. Sekian jam pasti kita pengen ke belakang. Tapi Ashabul Kahfi tidak pernah. Kan berarti semua hukum-hukum jasad, hukum-hukum materi tidak berlaku pada jasadnya, pada tubuhnya. Itu pembahasan kedua. Yang ketiga, selama 300 tahun Ashabul Kahfi di sana, tidak ada orang menyadari kalau dia masih ada. Ya. Disangkanya sudah hilang. Nah, ini contoh saja, kurang lebih seperti itulah kasusnya Nabi Isa. Jadi kita tidak menyadari, kita tidak menjangkau panca indera kita, tapi Allah pasti menyimpannya di mana lah, di suatu tempat di mana dengan hukum seperti tadi Ashabul Kahfi. Ya, karena Ashabul Kahfi ini bukan hanya ada dalam Islam, tapi juga ada dalam Kristiani. Jadi artinya bahwa benar-benar pernah suatu fakta kejadian terjadi, ada orang tidur 300 tahun dan tidak terpengaruh oleh hukum-hukum alam pada jasadnya, pada tubuhnya. Jadi tentang di mananya, ya yang paling tahu hanya Tuhan saja. Sebagai jangankan jasadnya Nabi Isa, bahkan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bersembunyi di suatu tempat, terkadang juga polisi tidak bisa mengetahui di mana bersembunyinya. Ya, apalagi kalau yang menyembunyikan dalam tanda petik ya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut pertanyaan dari Berarti, mohon doanya untuk doa ini ya. Ibu Dewi juga doa juga. Ustaz, doa ya. Jadi sekalian karena tidak ada lagi kita berdoa. Karena waktu kita sudah lewat, kita doakan secara khusus yaitu kesembuhan adiknya Bu Rati, namanya Eka Wulansari. Semoga penyakitnya diangkat dan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kemudian juga dari Ibu Dewi Ros, ya, untuk istri dan anaknya Ustadz Khalid, Ibu Reni dan Ananda Nabila yang sakit karena COVID. Ya. Istrinya Ustadz Khalid dan anaknya yang bernama Ananda Nabila. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah untuk keluarga kami, sejawat kami, sahabat kami, yaitu Ibu Eka Wulansari yang sedang sakit ya Allah. Juga Ibu Reni dan Ananda Nabila. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah, Tuhan, Kamulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu ya Allah. Kami mohon dengan segala rahman dan rahim ya Allah. Dengan segala cinta dan kasih-Mu ya Allah.
agar Engkau memberikan kesembuhan kepada ketiganya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah sebab-sebab penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya seperti disediakan kala ya Allah. Kalau mereka sakit dan punya dosa, ampunkanlah dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya. Penuhilah kebutuhan lahir dan batin ketiganya. Dan ya Allah, tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal kepada ketiganya. Dan kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hati dan pikirannya, agar senantiasa bersikap baik sangka kepadamu ya Allah Tuhan kami, dan hatinya diliputi dengan bahagia atas penyakit yang dideritanya, yaitu hatinya tetap bersamamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan siapa saja di antara kami ya Allah yang sakit, maka angkatlah penyakitnya. Siapa saja di antara kami yang sakit, maka berikanlah hati yang ikhlas kepada jiwanya agar senantiasa menerima ini dengan ridho ya Allah. Tidak menderita hatinya dengan penyakitmu ya Allah. Menjadikan penyakitnya sebagai asbab mereka mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Siapa saja di antara kami yang berkekurangan, maka cukupkanlah ya Allah. Siapa saja di antara kami yang sempit rezekinya, lapangkanlah pintu-pintu rezeki mereka. Siapa saja di antara kami yang punya masalah, angkatlah masalah-masalah mereka. Ya Allah Tuhan kami, kalau kami salah di dalam kehidupan kami, janganlah Engkau menghukum kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, dan pandulah kami ke jalan-Mu yang benar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.